A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifi Rahmiani dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Baik, yang pertama latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban modern dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum mencapai kemajuan seperti sekarang, dulu bangsa ini juga pernah mengalami masa-masa sulit dan tertinggal dari bangsa lain. Akan tetapi, bangsa ini mau merubah diri dan belajar untuk mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa lain. Hingga pada akhirnya bangsa ini mampu mengejar bahkan melampaui pencapaian bangsa lain. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia dimulai pada abad ke-16, ketika penjelajah Portugis pertama seperti Francisco Serrao dan Fernando Magellan tiba di Kepulauan Indonesia. Mereka tertarik pada rempah-rempah terutama cengkeh dan lada yang menjadi komoditas berharga. Ini memicu persaingan antara bangsa Eropa dengan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, yang akhirnya mengakibatkan kolonisasi dan dominasi ekonomi mereka atas wilayah-wilayah Indonesia. Penjelajahan utama dimulai dengan kedatangan Belanda yang akhirnya banyak menguasai bagian Indonesia pada abad ke-17 hingga abad ke-20 dengan sistem perdagangan rempah-rempah dan kolonialisme yang mendominasi hubungan mereka dengan Indonesia. Alasan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ada 4. Yang pertama, keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, kekayaan rempah-rempah. Yang ketiga, keindahan alam dan potensi perdagangan. Yang keempat, mencapai tujuan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Peristiwa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, Kekaisaran Romawi. Yang kedua, Perang Salib atau Perang Suci. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman. Yang selanjutnya, penjelajahan awal. Yang pertama, penjelajah Portugis. Antara tahun 1511 sampai 1512, penjelajah Portugis seperti Francisco Serrao dan Antonio de Abreu tiba di Kepulauan Maluku di Indonesia. Mereka tertarik pada sumber daya rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala yang menjadi komoditas berharga. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan penduduk setempat dan menjadi salah satu dari penjelajah Eropa pertama yang datang ke wilayah tersebut. Yang kedua, penjelajah Spanyol. Sebagai bagian dari penjelajahan Magellan pada tahun 1521, penjelajah Spanyol Ferdinand Magellan mencapai Kepulauan Filipina, yang saat itu merupakan bagian dari wilayah geografis yang kemudian disebut sebagai Indonesia. Meskipun Magellan sendiri tewas dalam pertempuran di sana, ekspedisi ini tetap menjadi salah satu yang pertama kali menyentuh wilayah tersebut dari Eropa. Kolonialisme bangsa Eropa. Yang pertama, kedatangan dan perdagangan. Pada awal abad ke-17, Belanda tiba untuk perdagangan rempah-rempah bersaing dengan Portugis. Yang kedua, proses kolonisasi. Setelah dominasi perdagangan, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, menguasai wilayah dan sumber daya. Melalui sistem kolonial yang kuat, mereka mengendalikan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Dampak kolonialisme bangsa Eropa. Yang pertama di bidang ekonomi, yaitu monopoli dan struktur ekonomi tidak merata yang masih terasa. Yang kedua di bidang budaya, yaitu pengaruh budaya Eropa dalam seni, arsitektur, dan bahasa. Yang ketiga di bidang sosial, yaitu warisan hierarki sosial dari masa kolonial. Yang keempat di bidang politik, yaitu prinsip-prinsip pemerintahan yang masih mempengaruhi struktur politik saat ini. Yang kelima di bidang pendidikan, yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Jadi kesimpulan materi yang saya bahas yaitu tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia adalah bahwa bangsa Eropa pada mulanya datang ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Karena peristiwa dikuasainya kota Konstantinopel atau ibu kota Romawi Timur oleh bangsa Turki dalam Perang Salib pada tahun 1453 membawa perubahan besar bagi bangsa Eropa.
yakni terputusnya hubungan dagang antara Eropa dengan Asia Barat. Kesultanan Turki melarang orang Kristen membeli rempah-rempah dari Konstantinopel yang pada waktu itu menjadi satu-satunya pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Hal inilah yang akhirnya memaksa bangsa Eropa untuk berlayar ke dunia timur dengan tujuan mencari sendiri pusat rempah-rempah dunia. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia, termasuk menyebarkan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia melalui jalur perairan antara lain bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Dari keempat bangsa itu, bangsa Belanda lah yang paling lama menetap dan berpengaruh, khususnya dalam hal perdagangan melalui organisasi dagang FOC. Namun FOC tidak bertahan lama karena masalah keuangan dan kalah bersaing dengan organisasi dagang lainnya. Berikut ini foto terkait masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama ada Gedung Stovia, Perang Salib, lini masa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, rute penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, dan selanjutnya ada Cengkih Kemiri, Kepala Politik Asosiasi Pendidikan dan Kerja Paksa atau Kerja Roding. Sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.